Ada yang kecil, ada yang kecil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Sehat. Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak? Sehat saja. Siapa yang hari ini baru lihat ada sedikit apa namanya kayak kurang semangat? Tidak ya? Semuanya semangat? Ya anak-anak, kita kembali lagi hari ini dengan pelajaran P5 PPRA. Apakah kalian sudah tahu apa itu P5 anak-anak sekalian? Tahu. Coba sebutkan apa itu P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke. P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, tepuk tangan semuanya. Dengan tema bullying. Apa itu? Bullying. Atau perundungan. Ada yang sudah pernah dengar namanya bullying atau perundungan? Yaitu memberikan penekanan terus-menerus, baik itu secara fisik, non fisik, ataupun secara verbal ya, ucapan. Siapa yang pernah punya pengalaman tentang bullying? Coba, betul mereka. Jadi tujuan pelajaran kita adalah mengidentifikasi berbagai macam bentuk perundungan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi yang paling penting itu di mana? Di dalam sekolah. Bullying adalah perlakuan agresif dari siapa? Seseorang ya yang dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus secara berkelompok atau perorangan ya yang dianggap lebih lemah. Artinya ada orang yang kuat melakukan perundungan kepada orang yang lemah. Oke ya? Bullying itu tujuannya apa? Bullying. Coba. Apa tujuan bullying itu? Iya, menyakiti. Apa lagi? Menakuti supaya dia takut. Apa lagi? Iya, dan buat dia trauma atau membuat agar orang itu bisa dikendalikan. Contohnya seseorang dipaksa untuk memberikan uang. Kasih dulu 1.000, kasih dulu 2.000 setiap hari. Itu adalah salah satu contoh bullying. Masih banyak lagi bentuk-bentuk bullying. Bullying itu berbentuk apa? Tindakan fisik. Apa itu fisik? Kekuatan. Misalnya yang besar dia menindas yang kecil. Dan dilakukan di mana? Di sekolah. Jelas ya? Baik memukul, menendang, atau mencubit, atau mendorong secara terus-menerus. Atau mungkin karena dia punya kelainan fisik. Contohnya, ada yang memakai kacamata, lalu dirasa lucu, diganggu terus dia. Atau ada teman yang cacat, pakai tongkat misalnya. Lalu dia diejek terus menerus. Lalu dia diejek kan? Kemudian bentuk-bentuk bullying itu yang tadi Bapak Guru sudah jelaskan, yaitu bentuk fisik dengan kekuatan. Sekarang bullying dalam bentuk verbal. Verbal itu apa? Dengan ucapan.
Nah, itu juga namanya bullying. Atau, dasar rambut keriting, ribut. Itu juga bullying. Jelas ya? Ini disebut dengan bullying dengan ucapan atau dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Bullying dengan menggunakan media sosial yang berupa HP. Ada Facebook, ada Messenger, ada WA, ataupun bahkan video. Dia sengaja mempermalukan temannya bahwa dia kirim di mana, di TikTok misalnya, sama orang nonton. Itu bikin malu-malu dia. Apa dampak dari orang yang sering-sering dibully? Traumatik. Trauma. Apa lagi? Takut. Emosi. Hah? Sedih. Apa tadi? Emosi. Marah. Bahkan anak-anak sekalian itu bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Mentalnya terganggu, hatinya sakit, dan dia tidak mau menceritakan kepada orang tuanya, takut diancam sama teman-temannya. Akhirnya dia bunuh diri. Bahayanya itu kalau hubungan itu, bullying itu. Ya, bagaimana cara mencegah bullying agar tidak terjadi di sekolah atau lingkungan kita? Kita harus apa? Berani berbicara, melawan. Oke, bagus melawan. Apa lagi? Melaporkannya kepada orang yang lebih dapat dipercaya. Misalnya ada guru sekolah, ada wali kelas, atau ada guru BK, siapa saja. Dengan memahami pengertian dan bentuk dampak serta dampak negatif dari bullying itu, diharapkan bahwa kita semua dapat menghentikan yang namanya bullying atau perundungan. Kita akan membuat kegiatan atau proyek di mana proyek itu menggambarkan tentang informasi stop pembulian, stop kekerasan. Nanti poster-poster itu akan kita sebarkan ke lingkungan sekolah sebagai bentuk pencegahan pembulian dan perundungan. Dengan tema stop bullying di depan kelas ya. Per kelompok, setiap kelompok menampilkan karyanya. Kita mulai dari yang paling ujung sebelah sana ya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ini ada 2 orang laki-laki. Mereka membuli perempuan yang kamunya terpencil 2. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan.
3. Ayo. Bersihkan hasilnya. Gerak. Stop bullying di sekolah. Stop bullying di sekolah. Tepuk tangan semuanya. Kita semua adalah teman. Kau dirasa. Oke anak-anak sekalian, jadi itulah kegiatan atau proyek kita hari ini tentang stop bullying di lingkungan sekolah. Coba bisa lihat. Balapan pada kandang garing. Ini. Kata pici. Barang banyak. Kamu ngawas. Di atas. Yang apa? Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan kita lebih tahu lagi tentang bullying berbahaya harus dicegah. Jelas ya? Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying, stop kekerasan. Hei teman-teman, ada anak kecil lewat. Oi, kalian berdua pikir mana? Di kelas 5 itu semuanya besar-besar, kalian kecil-kecil. Iya betul. Semuanya kecil-kecil. Iya jangan berteman sama kalian. Apa mereka terlalu kecil-kecil. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Tadi tuh sudah nonton itu Kak Tolong? Sudah. Sekarang tuh sudah tahu bullying itu apa? Fokus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua sehat? Ya, jadi hari ini Ibu mau sampaikan tentang bully. Oh, tahu bully nggak sih? Tahu. Itu apa? Kekerasan sesama teman. Jadi tadi sudah contoh tadi kan ada beberapa teman yang berikan contoh bully. Ada teman yang lewat dong kita itu merupakan salah satu bully. Jadi kekerasan bully tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah ini. Kenapa? Karena yang ada di lingkungan sekolah ini adalah orang basuda. Nah, jadi tidak boleh mengadakan hal-hal seperti itu ya. Tidak boleh pacaran lalu semua aja. Teman saya punya uang,
tidak boleh ada hal-hal seperti itu akan terjadi di kotong lingkungan sekolah ini, khususnya di SD Impres 21. Karena itu tindakan yang tidak bagus. Tindakan yang tidak bagus. Kotong hidup bersaling berbagi ya, hidup saling berbagi, saling mengasihi, kan lebih bagus daripada saling membuli. Tindakan yang tidak bagus. Asli orang urus rasa. Sudah kenal ibu tak? Ibu saya bicara banyak. Ibu hanya melanjuti apa yang tadi sudah didapatkan oleh materi yang pertama, yaitu tentang bullying. Jadi bullying itu tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bullying di tempat lain atau terdapat teman yang sedang dibully harus dilaporkan. Kalau misalkan di sekolah harus lapor kepada guru. Bahwa teman ada saling Jadi tujuan saya ingin menyampaikan perihal kegiatan lainnya, yaitu saya akan melakukan tentang P5, Pak. Jadi P5 itu nantinya materi saya tentang bullying atau perundungan, Pak. Bagaimana nanti saya yang saya lakukan tidak Pak. Sesuai kegiatan nanti jangan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo sudah bullying tadi ke belum? Oke, bullying itu apa? Baik fisik, ucapan, maupun apa? Pada bullying yang lewat dia bikin video pada teman, video kejelekan. Baru dia bagikan di mana? Di YouTube, di TikTok, supaya temannya itu terkenal bahwa dia itu jelek. Itu salah satu bullying juga. Atau dia bikin apa? Dia kirim foto misalnya foto yang tidak bagus, itu menjelek-jelekan temannya, itu bisa bullying. Maka harus hati-hati karena bullying itu sangat dilarang ya. Kita itu di Indonesia berbagai jenis etnis budaya. Jadi kita sebenarnya saling apa? Melindungi. Semangat. Tepuk balik. Oke, tadi dari aspek kurikulum sudah kasih sampai pesan tentang bullying. Kemudian dari guru juga tadi sudah sempat kasih tahu tentang pentingnya atau bahayanya bullying. Jadi maka harus kita apa? Mengantisipasi atau waspada dengan yang namanya bullying. Caranya bagaimana? Malah selain melakukan kalau di sekolah misalnya itu lapor di mana? Sekian dari guru. Hari ini sebelum kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.